وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد إخواني في الدين kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan kajian kitab kita pada permasalahan ihtijajus salaf bis sunnatis sahihah mutlaqan, berhujjahnya salaf dengan sunnah, yaitu dengan hadis-hadis Nabi SAW yang sahih secara mutlak. Maksudnya di sini dalam berakidah, para salaf itu berhujjah. Berhujjah itu menggunakan dalil, mengambil dalil dengan sunnah. Sunnah yang dimaksud adalah hadis yang sahih secara mutlak, baik itu mutawatir maupun ahad. Adapun mutawatir secara hukum ilmu mustalah adalah ma rawahu asyrah atau jamaah fi tabaqatin min tabaqatis sanad tuhilul adah tawatu'uhum al-kadhib, yaitu mutawatir itu dalam setiap tabaqah, setiap tingkatan dari tingkatan generasi rawi itu 10 yang meriwayatkan hadis. Dalam matan tersebut 10 minimal, yang mustahil mereka sepakat untuk berdusta, itu mutawatir. Adapun hadis ahad itu hadis yang diriwayatkan di bawah 10. Masuk dalam kategori ahad itu ada masyhur, ada hadis aziz, ada hadis gharib. Adapun masyhur marwahu thalatha atau akthar, yaitu diriwayatkan 3 atau lebih, madunal mutawatir, di bawah mutawatir. Adapun yang aziz itu 2. Aziz itu rawinya setiap tabaqatus sanad itu 2. Adapun gharib itu setiap atau salah satu dari generasi riwayat sanad itu ada satu rawi saja. Maka tentunya sebagai ahlus sunnah wal jamaah, salafun salih, mereka berhujjah dengan hadis sahih secara mutlak, baik itu ahad maupun mutawatir. Tidak sebagaimana orang-orang Mu'tazilah, mereka hanya menerima hujjah dalil tentang masail yaumil qiyamah, tentang ahli kubur dan semuanya. Mereka tidak menerima kecuali dengan hadis-hadis mutawatir. Itu kesalahan yang fatal. Kenapa demikian? Karena kebanyakan sampai kepada kita hadis-hadis yang bercerita tentang yaumul akhir dan yang berkaitan dengan perkara yang gaib, kebanyakan itu dari hadis-hadis ahad. Yaqul muallif hafizahullah ta'ala sawa'an kanat mutawatiratan aw ahad wa dhalika fi babil aqidah. Ini dalam permasalahan akidah adalah mereka para salaf itu mengambil, beristidlal, berdalil dengan hadis-hadis sama saja itu mutawatir ataupun hadis ahad.
Ya, mungkin kita sebagai seorang awam nggak ngerti mutawatir itu apa mas, gorengan apa roti gitu. Kita nggak ngerti karena sebagian besar kita nggak mempelajari tentang ismu mustalah. Ya. Kemudian dalam permasalahan akidah ini para salaf mereka tidak membedakan. Yang jelas itu hadisnya sahih. Selama hadisnya sahih, sekalipun itu ahad, maka diambil hadisnya. Wal amalu fas-salafu la yufarriquna bainal mutawatir wal ahad. Dan dalam mengamalkan dalil itu, maka para salaf tidak membedakan antara yang mutawatir dengan yang ahad. Wa ma warada fi kutubihim al-ahadits allati fiha maqalun fala yuridunaha lit-ta'sil. Maka apa yang terdapat dalam kitab-kitab mereka dan dari hadis-hadis, kalau kita bisa baca ya, dalam kitab-kitab mereka yang disebutkan dalam hadis-hadis oleh mereka berkata fal yuridunaha lit-ta'sil wa innama lil isti'nas wa yuridunaha bi asanidiha, bukan sebagai pondasi dasarnya tapi untuk memulai sebuah dalil. Untuk yuridunaha bi asanidiha, mereka sampaikan dengan sanad-sanadnya. Sunnah, apa sih itu sunnah? Ya, sebagian kita kurang begitu perhatian dalam pengertian definisi sunnah. Sedikit sunnah, kampung sunnah, baju sunnah, apalagi busana sunnah. Ya, maka sebelum kita menamakan sunnah, kita harus mengerti apa pengertian definisi sunnah itu sendiri. Sunnah yang dimaksud di sini adalah at-tariqah, jalan, atau as-sirah. Secara bahasa ya, tariqah, jalan atau sirah, baik maupun yang buruk. Yang baik maupun yang buruk. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Qad khalat min qablikum sunan." Qad khalat min qablikum sunan. Telah lewat dari umat sebelum kalian sunan, sirah, perjalanan hidup. Fasiru fil ardi, maka berjalanlah di atas bumi, bertebarlah, jalanlah kalian, keluarlah. Fanduru kaifa kana aqibatul mukadzibin, maka perhatikan bagaimana azab bagi mereka orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah. Qala Zujjaj wal ma'na ahlu sunan fahudhifal mudhaf. Berkata Az-Zujjaj di sini adalah maknanya ahlu sunan. Ahlu sunan, mereka yang memiliki sejarah jalan hidup mereka. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam hujjiyah di sini, sunnah di sini, makna sunnah di sini secara umum ya. Kita bicara secara umum. Kita bicara secara umum, bukan secara istilah. Secara umum dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ba'dahu min ghairi an yanqusa min ujurihim syai'un." Ini tentang penggambaran sunnah itu sendiri. Sunnah itu adalah man sanna fil Islam, barang siapa yang bersunnah, mencontohkan dalam Islam, fil Islam ya, fil Islam, sunnatan hasanah, sunnah hasanah, falahu ajruha, maka dia mendapatkan pahala mencontohkan sunnah itu, wa ajru man amila biha ba'dahu, dan pahala mendapatkan juga pahala orang-orang yang mengamalkan sunnah yang diajarkan setelahnya. Nah, ini bermakna positif, bermakna ini baik secara bahasa ya. Maksudnya apa? Mengajarkan fil Islam. Ingat, fil
Islam. Jangan sampai menjadi ini sebagai bumerang bagi mereka orang-orang ahli bid'ah yang mengatakan kalau ada sunnah hasanah berarti ada sunnah sayyi'ah, berarti ada bid'ah hasanah sama bid'ah sayyi'ah. Kalau kita lihat di sini dalam hadis ini disebutkan fil Islam, dalam ajaran Islam, berarti syaratnya harus sudah ada dalam ajaran Islam, bukan mengada-ngada yang itu bukan dari ajaran Islam. Sekalipun itu bid'ah, itu hasanah, tetaplah sayyi'ah. Sekalipun itu umur baik, tapi kalau memang bukan dari Islam tetap sayyi'ah. Ya, dalam konotasi Islam itu sendiri. Sehingga terbantahkan oleh mereka dengan hadis itu sendiri, bahwa syaratnya harus dalam Islam. Kalau mencontohkan bukan pada Islam dan itu dianggap agama, maka itu perkara yang baru yang wajib ditinggalkan. Min ghairi an yanqusa min ujurihim syai'un, tanpa dikurangi sedikit pun pahala-pahala mereka. Tidak seperti MLM. MLM itu dalam sebuah bisnis itu seperti segitiga piramid itu ya. Ya, yang paling pertama kali memproklamirkan ya, terus dia punya jaringan MDM apa ya itu ya, saya lupa itu. Downline ya, ada downline-nya. Maka mereka mengambil jatah dari mereka, dikurangi. Kalau pahala tidak, yang mengamalkan dapat pahala, yang mencontohkan juga dapat pahala yang dikerjakan oleh yang mengamalkannya, tanpa dikurangi sedikit pun. Wa man sanna fil islami sunnatan sayyi'ah, barang siapa yang bersunnah dengan sunnah sayyi'ah fil Islam. Kenapa fil Islam? Karena dalam firman Allah Subhanahu wa taala, al-yauma akmaltu lakum dinakum, hari ini telah aku sempurna bagikan agama kalian. Agama sempurna, tidak butuh ditambah-tambahi, tidak butuh dikurangi. Berarti dalam konteks makna fil Islam itu dalam ajaran Islam, mengajarkan sesuatu yang sudah ada dalam Islam, bukan membuat sesuatu yang di luar Islam dianggap sebagai ajaran Islam. Ini beda maknanya, beda hukumnya. Dalam di sini barang siapa yang mengajarkan mansanna fil Islami sunnatan sayyi'ah, sunnah yang buruk dalam Islam dipandang buruk, falahu kana alaihi wizruha, maka atasnya dosa, dia mendapatkan dosa. Wa wizru man amila biha min ba'di, dan dosa orang-orang yang mengamalkan orang setelahnya. Min ghairi an yanqusa min ujurihim min auzarihim syai'un, tanpa dikurangi sedikit pun dari dosa-dosa mereka. Dia akan selalu mendapatkan transferan dosa. Maka hati-hati ya, hati-hati melakukan sesuatu, apalagi sebagai seorang sosok public figure. Sekarang sangat mudah sekali, orang tinggal lihat buka HP, terus kemudian ada di situ perilaku atau ucapan atau adab yang buruk, dan ternyata diikuti oleh kebanyakan manusia yang lihat dia dapat transferan dosa. Ya, dapat transferan dosa. Hati-hati. Maka tampakkanlah kepada manusia sesuatu yang baik agar bisa diikuti, sehingga kita mendapatkan pahalanya. Kalau kita menampakkan, apalagi zaman sekarang ya, youtuber itu ya pengen viral, pengen dikenal, bikin yang aneh-aneh dan diikuti, dosanya gede. Kenapa? Karena dia juga mendapatkan dosa orang yang meniru dia. Ini hati-hati ya. Rawahu Muslim.
dalam syariat, istilah syariat sunnah itu sendiri artinya manukila 'anin nabiy sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'lin aw takririn. Disebutkan dalam kitab Irsyadul Fahul karya Asy-Syaukani rahimahullah. Artinya apa sunnah itu? Manukila 'anin nabi. Apapun yang dinukilkan, dipindahkan, diambil dari Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin au fi'lin au takririn. Dari qaul, ucapan, dari fi'il, perbuatan Nabi, atau ketetapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun ucapan itu sendiri dari perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baik itu bisighatil khabar atau bisighati ya tahdits atau sama ya. Qala yaqulu berarti dengan qauliyah, sunnah qauliyah. Yang kedua adalah sunnah amaliyah. Apa yang diamalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan diikuti oleh umatnya. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam waktu itu salat dengan gerakan salat supaya para sahabat itu mengikuti gerakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian beliau mengatakan sallu kama raaitumuni usolli. Salatlah kalian sebagaimana aku salat. Nah, ini adalah sunnah fi'liyah. Kemudian sunnah takririyah, sunnah yang ditetapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana ketika itu para sahabat dalam perjalanan safar, ya, mereka menangkap dhab. Dhab itu bukan biawak, bukan, beda. Kadal gurun lah, kadrun, kadal gurun. Ya, mereka bilang kadrun, biarin aja. Ya, kadal gurun, halal kok, boleh kok. Tapi Nabi SAW tidak memakannya. Cuman membiarkan mereka makan para sahabat. Ketika Nabi SAW ditawarkan, beliau mengatakan, ini bukan kebiasaan kami makan seperti itu. Ya, bukan kebiasaan kami makan seperti itu. Tapi beliau tidak melarangnya. Berarti membenarkannya. Itu sunnah takririyah. Was-sunnatu minal wahyi alladhi takaffala Allah bihifdhihi min haitsul jumlati kama qala ta'ala. Sunnah itu merupakan wahyu. Kenapa? In huwa illa wahyu yuha. Beliau tidaklah mengutarakan kecuali itu wahyu yang disampaikan. Yang disampaikan dari Allah Subhanahu wa taala melewati malaikatnya, malaikat Jibril, disampaikan oleh Rasulullah SAW kepada umatnya. Sehingga sunnah itulah juga wahyu yang mana Allah taala menanggung untuk menjaganya dari kerusakan. Di mana dalam jumlah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun." Kami turunkan itu zikir dan kami sendiri akan menjaganya. Wahya tunsabu ila Rasul sallallahu alaihi wasallam min jihatil munshi' li al-fadhiha. Ini dinisbatkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sunnah itu dinisbatkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dilihat dari sisi apa? Yang mengutarakannya, yang mengucapkannya, yang melafadzkannya. Adapun makna-makna hadis itu sendiri itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Imma an yanzila biha Jibril alaihissalam aw yulhimuhu iyyaha ilhaman aw an yastahida biqaulin aw fi'lin. Imma itu sunnah itu disampaikan melewati Jibril atau dengan ilham. Dengan ilham, bisa mimpi atau yang lain, atau dengan ijtihad, dengan qaul, ucapan atau perbuatan. Wa hadzal ijtihad imma an yukirrahu Allahu alaihi farji ila haqiqatil wahyi aw la yukirru fayunabbih ila shawab. Adapun ijtihad Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya kepada itu yang merupakan hakikat wahyu, atau oleh Allah Subhanahu wa taala luruskan. Ya. Ada beberapa tertentu
ijtihad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diluruskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala ta'ala wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Ini berkaitan dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ala wa ma yantiqu 'anil hawa. Tidaklah Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengucapkan dari hawa nafsunya. Tidaklah yang terlontar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam itu merupakan wahyu. Yang diwahyukan disampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk disampaikan kepada umatnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala inni utitul kitaba wa mithlahu ma'ahu." Tidaklah aku ini diberikan kitab yang semisal dengan Al-Qur'anul Karim, yaitu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan itu merupakan bagian dari wahyu. Qala Ibnu Hazm rahimahullah, berkata Ibnu Hazm rahimahullah, "Fasahha anna kalam Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kulluhu fid din wahyun min indillah." Maka benarlah setiap ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu semuanya dalam agama itu wahyu dari Allah. La syakka fi dzalik, tidak diragukan lagi. Wala khilafa baina ahadin fi dzalika min ahli al-lughah wasyari'ah fi anna kulla wahyin nazala min indillahi ta'ala fa huwa dzikrun munazzal. Tidak ada perselisihan antara para sahabat, baik itu juga ahli lughah, ahli syariat, bahwa setiap wahyu yang diturunkan dari Allah Ta'ala itulah dzikr munazzal, yaitu wahyu yang diturunkan. Wal maqsudu bis sunnati sahihah, yang dimaksudkan sunnah sahihah, sunnah yang benar, itu adalah al ahaditsul maqbulatu dunal mardudah, hadis-hadis yang diterima dengan syarat-syaratnya, yang tidak tertolak karena dhaif. Imma dha'fuhu min jihati riwayah wa imma dha'fu min jihati sanad. Ya, diterima atau kelemahan itu dari sisi sanadnya atau kelemahan itu dari sisi riwayatnya. Maka hadis yang sahih itu hadis yang diterima, yang diterima baik sanad riwayatnya atau dirayahnya. Wa makna anna sunnah hujjah, maknanya bahwa sunnah itu hujjah, dijadikan sebagai dasar hukum dalam berakidah, ai annaha masdar litashri' wa talaqqid din, bahwa sunnah hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam itu masdar, sumber pensyariatan dan sumber ilmu. Yalzam ittiba'uha, wajib diikuti. Kalau wajib diikuti, maka berarti wajib dipelajari. Wa yakfuru jahiduha, maka kafirlah orang yang mengingkari sunnah. Maka kafirlah orang yang mengingkari sunnah. Wa taqumu bihal hujjah, hujjah tegak dengan sunnah. Wa yanqati'u bihal udhur, dan terputuslah udzur dengan sunnah itu sendiri. Awalan al-adillah minal kitab. Sekarang kita lihat dari sisi hujjah sunnah itu, kenapa dijadikan hujjah setelah Al-Qur'anul Karim kemudian sunnah Rasulullah SAW dalam berakidah tentunya ya. Yang pertama, petunjuk dari kitab. Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasul. Wahai sekalian orang-orang beriman, taatlah kalian kepada Allah dan Rasulnya. Maksudnya adalah taati Allah, ikuti Al-Quran, Al-Kitab, dan taatlah kepada Rasul, ikuti hadis-hadis yang disampaikan darinya. Hadis surat An-Nisa ayat 59. Qala al-'Allamah Ibnu Qayyim rahimahullah, al-'Allamah Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, fa'amara ta'ala bi ta'atihi, maka Allah memerintahkan untuk taat kepadanya. Wa ta'atu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, taat kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Wa a'adal fi'lu ati'u,
dan diulangi fiil ati'ullaha wa ati'ur rasul, 2 kali diulangi kan kepada Rasul. I'laman bi anna ta'atar rasul tajibu istiqlalan min ghairi 'irdin ma umira bihi 'alal kitab. Ini sebagai bentuk penyampaian bahwa sunnah itu sendiri, hadis itu sendiri dijadikan sebagai hujjah secara tersendiri, istiqlal, ya, tidak ada kaitan apapun tanpa harus disebutkan perintah dari kitab. Bal idza umira wajabat ta'atuhu mutlaqan sawaan. Ketika diperintahkan, ketika diwajibkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, maka ini menjadi kewajiban untuk diikuti tanpa harus menunggu dari Alkitab. Kenapa? Karena ini petunjuk oleh Ibnu Qayyim, petunjuk i'laman dari ati'ullaha wa ati'ur rasul. Karena dua-duanya juga sumbernya dari hal yang satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Bedanya adalah yang Al-Qur'anul Karim muta'abbidan bitilawatihi, dianggap sebagai ibadah dengan membacanya, adapun sunnah tidak. Adapun Al-Qur'anul Karim, baik hurufnya, baik hakikatnya, baik maknanya, baik suaranya itu dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam itu hanya makna dari Allah taala, lafaznya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi intinya adalah satu, itu adalah wahyu. Kana ma umira bihi fil kitab aw lam yakun fihi fa innahu utiyal kitab wa mithlahu ma'ahu. Baik itu dalam kitab maupun tidak ada, tetap ketika sunnah mengumumkan kewajiban, maka wajib diikuti. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, hadis yang dalil yang kedua dalam surat An-Nisa ayat 65. Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Fala wa rabbika, maka jangan sekali-kali tidak demi Tuhanmu. La yu'minun, mereka tidak beriman. Maksudnya tidak beriman di sini adalah tidak sempurna imannya. La yu'minuna imanan kamilan hatta yuhakkimuka, sampai mereka berhukum dengan hukummu. Fima syajara bainahum, pada apa yang mereka perselisihkan. Tsumma la yajidu fi anfusihim, ketika ada perselisihan, kembalikan kepada Allah dan Rasulnya, Al-Quran wa sunnah di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai tidak ada sesuatu yang fi anfusihim haraj, sesuatu yang mengganjal. Mereka ridha dengan keputusan Allah dan Rasulnya. Mimma qadaita yusallimu taslima, atas apa yang kamu putuskan, dan mereka pasrah dengan sepasrah-pasrahnya. Inilah seorang mukmin. Seorang mukmin pasrah dengan dalil, ya, tunduk dengan dalil, tunduk dengan dalil, baik itu Al-Quran maupun sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah seorang mukmin, bukan mengakali dalil. Ada sebagian orang-orang ahli kalam, aqlaniyun, yang paling pertama itu adalah akal. Akal manusia itu berbeda-beda. Akal manusia itu terbatas, sedangkan wahyu itu maslahatnya melebihi dari apa yang diterawang oleh akal. Maka tentunya akal, ketika bertentangan antara akal dengan dalil, maka akal wajib ditundukkan untuk mengikuti dalil, karena dalil itu adalah wahyu. Tidak mungkin ya akal bisa mengakali dalil, karena itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang Maha tahu. Wa hadzara ta'ala min mukhalafati amri nabiyhi sallallahu alaihi wasallam, dan Allah taala mengancam bagi orang-orang yang menyelisihi perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana Allah berfirman, falyahdharil ladina yukhalifuna an amrih an tusibahum fitnah
aw yusibahum adzabun alim. Dalam surat An-Nur ayat 63. Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amri. Maka hati-hati. Ini sebagai warning, ancaman mereka orang-orang yang menyelisihi perintah Rasulullah, untuk ditimpakan kepada mereka fitnah, azab, ya, ujian di dunia ini, au yusibahum adzabun alim, atau ditimpakan kepada mereka azab yang begitu pedih karena lantaran menyelisihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka jangan main-main dengan ini. Ya, jangan main-main dengan ini. Wa qala ta'ala, Allah juga berfirman, "Wa ma ataakumur rasul fakhuduhu." Adapun apapun yang datang kepada kalian dari Rasul, ambil itu. Tidaklah setiap dalil wahyu yang kita ambil kecuali itu adalah kebaikan bagi kita, maslahat bagi kita. Wa manahakum anhu fantahu. Adapun yang dilarang olehnya oleh Rasulullah, maka sudahilah, tinggalkanlah. Wa qala ta'ala wa in tuti'uhu tahtadu. Jika kalian mentaatinya atau taat kepada Rasulullah, kalian akan mendapatkan petunjuk. Maka dari ayat ini, syarat orang mendapatkan petunjuk adalah mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jelas, wa in tuti'u tahtadu. Berarti syarat mendapatkan hidayah adalah dengan mengikuti taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau pengen sesat, ikuti kebanyakan manusia. Ikuti kebanyakan manusia, kalian bakal sesat. Wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Kalau kamu taat ngikut nurut kebanyakan manusia, mereka akan menyesatkanmu dari jalannya Allah. Tinggal pilih, antum mau ikuti Nabi atau ikuti kebanyakan manusia. Tinggal pilih, mau ngikuti petunjuk Nabi SAW mendapatkan hidayah, atau malu, nggak enak, atau takut ketinggalan jamaah, terus kemudian mengikuti manusia. Mana yang Anda pilih? Tentunya kalau kita beriman kepada Allah, ikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita ingin mendapatkan hidayah, maka ikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ma 'alal rasuli illa al-balaghul mubin. Tidaklah, ya, kewajiban atas Rasul, kewajiban mereka, pekerjaan mereka adalah menyampaikan risalah dari Allah. Tentunya dengan kita mentaati Rasulullah, maka dengan dipastikan kita taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Disebutkan dalam surat An-Nur ayat 54. Dalil yang kedua tentang wajibnya kita mengambil sunnah dalam berakidah maupun dalam ibadah dan muamalah yang lainnya. Rasulullah SAW bersabda, la alfayanna ahadukum muttaki'an ala arikatih ya'tihi al-amru mimma umirtu bihi aw nuhitu an nahaitu anhu fayaqul la adri ma wajadna fi kitabillahi taba'na ala wa inna ma harrama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mithla ma harrama Allah. Rasulullah bersabda, sungguh-sungguh kalian, aku akan mendapati kalian, salah satu di antara kalian yang mengatakan dalam keadaan dia bersender. Ini menunjukkan bahwa dirinya itu dalam bergelimang harta, santai, fitarfahiyah. La alfayanna ahadukum muttaki'an ala arikati, di atas pembaringannya atau di atas tempat kursinya. Ya'tihil amru, datang kepadanya perintah, urusan mimma umirtu bihi, dari apa yang amartu bihi, aku diperintahkan kepada dengannya, au nuhitu anhu, atau aku dilarang darinya, dia mengatakan la adri ma wajadna fi kitabillahi taba'na. Pokoknya apa yang dalam kitabullah kita ikuti. Mencukupkan diri dengan Al-Qur'anul Karim.
Padahal dengan jelas-jelas kalau orang ini mengamati firman Allah Subhanahu wa taala, wa atii'ullah wa atii'ur rasul, dia enggak akan cukup hanya dengan Al-Qur'anul Karim. Karena perintah Allah, taati Allah dan Rasulnya sudah jelas, tapi dia hanya dijadikan sebagai alasan saja. Dia mengatakan seperti ini sebagai alasan saja untuk tidak mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ala wa inna ma harramallah rahmar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mithla ma harramallah. Tidaklah apa yang Rasulullah haramkan itu berarti juga Rasulullah Allah Subhanahu wa taala haramkan. Hadis riwayat Imam Ahmad, Ibnu Majah, Ad-Darimi dan Al-Baihaqi. Yang ketiga dari athar salaf. Yaitu ucapan sahabat. An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala, dari Abdullah bin Mas'ud semoga Allah meridhoinya mengatakan, la'anallahu al-washimati wal mustawshimat wan namisat wal mutanammisat wal mutafallijat lil husni wal mughayyirat khalqallah. Qala balagha dhalika imra'atun min bani Asad yuqalu laha Ummu Ya'qub wa kanat taqra'ul Qur'an fatathu faqalat ma hadithun balaghani anka annaka la'antal washimati wal mustawshimat wal mutanammisat wal mutafallijat lil husnil mughayyirat li khalqillah. Faqala Abdullah wa mali la ul'in man la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam huwa fi kitabillah. Faqalatil mar'atu laqad qara'tu ma baina liwahyil mushaf fama wajadtuhu. Faqala la in kunti qara'tihi faqad wajadtihi. Qala azza wa jal wa ma atakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Disebutkan dalam surat Al-Hasyr ayat 7. Disebutkan juga riwayat ini riwayat Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala dan Imam Muslim. Dalam sebuah cerita bahwa Abdullah bin Mas'ud mengatakan Allah melaknat orang-orang washimat wal mustawshimat, orang-orang yang mengerik alisnya sampai habis. Ya, perempuan-perempuan yang mengerik alisnya sampai habis kemudian dipakein apa itu? Celak ya. Dan orang-orang yang meminta untuk dikerik habis, Allah melaknat mereka. Wal namisat wal mutanamisat. Ya, ini mereka yang menyambung apa itu? Rambut. Ya, rambut bagus-bagus Allah beri, dia rubah, dia sambung. Wal mutafallijat lil husn, dan yang merubah wajahnya untuk demi kecantikan atau demi ketampanan, biar lebih tampan. Misal yang hidungnya pesek dibikin mancung, yang matanya sipit dibikin blolok, yang pokoknya dibentuk-bentuk, dan itu merubah ciptaan Allah Ta'ala, merubah ciptaan Allah Ta'ala. Qala, maka beliau mengatakan hadis tersebut, perkataan tersebut sampai kepada salah seorang perempuan dari Bani Asad, namanya Ummu Ya'qub. Maka saat itu dia lagi sedang membaca Al-Quran. Kemudian perempuan tersebut, Ummu Ya'qub ini, mendatangi Ibnu Mas'ud, lantas mengatakan, ma hadithun balaghani anka, apa hadis yang sampai kepadamu? Hadis apa itu? Annaka la'antal washimat wal mustawshimat wal mutanammisat wal mutafallijat lil husn mughayyirati khalqallah. Qala Abdullah mengatakan, wa mali la al'an min la'an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa fi kitabillah. Apa peranku untuk tidak melaknat apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laknat, dan itu juga terdapat dalam kitabullah. Maka perempuan itu heran, emang ada ayat seperti itu? Emang ada? Kata dia, laqad qara'tu ma baina liwahyis mushaf, aku udah baca bolak-balik itu mushaf, fama wajadtuhu, aku enggak mendapatinya
Faqala la in kunti qara'tihi faqad wajadtihi. Kalau kamu benar-benar baca itu Al-Qur'an, kamu bakal dapat. Dalam firman Allah Ta'ala, wa ma atakumur rasul fakhuduhu. Adapun yang datang dari Rasul, sabda Rasulullah, ucapan Rasulullah, fakhudhu, ambil. Itu perintah. Wa ma nahakum anhu fantahu. Dan apapun yang dilarang oleh Rasulullah, jauhi, sudahi itu semua. Karena di antara bentuk sirah min siyaghil tahrim adalah laknat. Ketika itu sesuatu yang dilaknat berarti itu bentuknya muharram. Tentunya, dan itu sumbernya Rasulullah SAW, maka itu wahyu diambil. Nah, seperti ini. Ini kisah dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Maka orang kalau mendapatkan di Al-Qur'an enggak ada, ente baca baik-baik. Ente baca benar-benar, nanti akan kita dapati. Ya. Akan didapati itu hadis Rasulullah SAW untuk diikuti. Demikian. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.